Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, maka seluruh penduduk langit kemudian protes. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengabarkan kepada penduduk langit, terutama kepada malaikat, bahwa ia hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat kemudian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Dan kemudian malaikat mengklaim dirinya sebagai wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, mengagungkan asma-Mu. Jadi malaikat ini seakan-akan membanggakan dari sisi ketaatannya, keberibadatannya kepada Tuhan, lalu kemudian meragukan tentang penciptaan Adam itu sendiri. Kalau malaikat tadi membanggakan dari sisi keberibadatan dan ketaatannya kepada Tuhan, yang kemudian ia merendahkan dalam tanda kutip Adam beserta keturunannya, maka lain halnya dengan iblis. Ketika Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Lalu iblis mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik daripadanya. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan diriku dari api. Nah, kedua makhluk ini, baik malaikat maupun iblis itu sendiri, sama-sama mengklaim dirinya yang terbaik. Kalau malaikat tadi mengklaim dirinya sebagai makhluk yang paling taat, sementara iblis tadi mengklaim dirinya sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan Adam. Nah, karena itu ketaatan yang dimiliki oleh malaikat dan kemuliaan dari sisi penciptaan iblis itu, siapakah yang dapat menandingi keduanya dari keturunan Adam itu? Pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat menandingi ketaatan malaikat dan kemuliaan dari sisi penciptaan iblis itu sendiri. Tapi ada satu makhluk, ada satu manusia yang teramat mulia secara kelahirannya, dan ia memiliki ketaatan yang melebihi daripada kelompok malaikat itu. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki ketaatan yang melampaui ketaatan yang dimiliki oleh malaikat, dan beliau memiliki asal kejadian melebihi kemuliaan kejadian yang dimiliki oleh iblis itu sendiri. Karena itu protes menyebutkan bahwa ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', itu di akhir ayat itu menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah jawaban daripada keraguan malaikat itu sendiri. Karena itu, ketika Allah meminta bersujud, memberikan penghormatan kepada Adam, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, itu pada dasarnya bukan karena Adamnya, tapi karena adanya nur, adanya cahaya kebenaran di dalam diri Adam itu sendiri. Siapakah nur itu? Dialah yang para ulama menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu sejatinya sudah terutus jauh sebelumnya. Karena itu malaikat tidak bersolawat kepada Adam, tetapi malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, karena itu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara Nur Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya pada saat kelahirannya beliau, tapi jauh sebelum kelahirannya beliau sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran disebutkan kan demikian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Kalau kita berbicara alam semesta berarti sepenuhnya, seluruhnya gitu. Atau di Quran surah Saba ayat 30 disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, illa kafatan linnas. Ini ayat ini jarang diungkap ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, memberikan kabar, membawa kabar gembira, kebahagiaan, dan memberikan kabar ancaman. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi dipertegas oleh Allah bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahuinya itu. Dan nantinya ini kita bisa kembangkan tentang seperti apa diutusnya baginda Nabi itu. Dan kita bersyukur bahwa Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi secara jasadiah, sehingga terlahirlah sebagai manusia paripurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.